Sebagai pengguna transaksi digital, kita tentu ingin transaksi yang praktis, hemat, tapi yang paling penting tetap berkah. Kita senang mendapatkan potongan harga atau cashback atas pembelian kita. Tapi ternyata tidak semua promo di aplikasi digital itu hukumnya sama. Ada promo yang 100% halal, tapi ada juga skema promo yang menjebak kita dalam riba. Gak ingin harta kita tercampur dalam syubhat. Kita akan bahas secara lengkap insya Allah pada kesempatan kali ini. Saat kita bertransaksi menggunakan dompet digital atau aplikasi belanja online, pernahkah kita bertanya-tanya, dari mana sebenarnya uang diskon atau cashback yang kita terima itu berasal? Sebagian orang menganggap semua promo itu sama. Padahal dalam fakta keuangan modern, skema di balik layar setiap promo itu sangat berbeda. Ada promo yang bersumber dari uang penjual toko, ada yang berasal dari dana perusahaan aplikasi, dan ada juga yang lahir karena adanya saldo yang kita andapkan di aplikasi tersebut. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya, yaitu bagaimana hukum cashback dan promo e-wallet ini menurut syariat Islam? Ternyata ketika pembahasan masalah fintech ini di bawah kerana ijtihad fikih kontemporer, timbul perbedaan pendapat atau khilaf di antara para ulama. Ada dua kubu utama dalam hal ini. Yang pertama adalah yang melarang berbasis prinsip kehati-hatian atau ihtiyat. Dan yang kedua adalah yang membolehkan berbasis prinsip kemudahan atau taisir serta melihat hakikat promosi komersial. Pendapat yang pertama mengharamkan promo dan cashback yang disyaratkan dari saldo top up yang terendap. Argumentasi dari kubu yang melarang ini adalah karena status dana saldo atau saldo yang diendapkan pengguna di aplikasi secara substansi keuangan adalah qard atau uang piutang yang ditanggung oleh perusahaan fintech. Promo, cashback, ataupun poin promo yang hanya bisa dinikmati jika pengguna membayar menggunakan saldo terendap tersebut dihitung sebagai manfaat tambahan atas utang. Buktinya, kalau pengguna tidak memiliki saldo di e-wallet, dia tidak akan mendapatkan benefit itu. Padahal sesuai kesepakatan ulama, setiap manfaat yang lahir atau disyaratkan dalam transaksi pinjaman adalah riba qard. Pendapat kedua yang membolehkan promo atau cashback e-wallet dengan syarat tertentu. Argumentasinya adalah karena pertama, niat dan karakter transaksi. Pengguna melakukan top up bukan bertujuan meminjamkan uang demi mencari bunga, tetapi sekedar menggunakan sebagai instrumen atau alat tukar pembayaran. Selain itu, uang cashback adalah bersumber dari anggaran pemasaran atau marketing budget dari perusahaan perantara. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen, bukan dari bunga hasil dari memutar saldo dana tersebut. Maka promo dianggap sebagai hibah atau hadiah komersial murni dari penyedia jasa perantara untuk mempromosikan platform mereka. Mengapa mereka bisa berbeda kesimpulan? Jawabannya ada pada takyif fikih, yaitu perbedaan sudut pandang ulama dalam mengkodekan atau memasukkan transaksi e-wallet ini dalam kategori akad dalam fikih. Jika kita bedah, ada 6 kemungkinan jenis akad yang digunakan dalam takyif promo e-wallet ini. Yang pertama adalah qard atau utang piutang, yang kedua adalah wadiah atau titipan, yang ketiga adalah mudharabah atau investasi istismar, yang keempat adalah samsarah atau ijarah, yaitu imbalan atau insentif atas jasa menghubungkan pembeli dengan penjual, yang kelima adalah hibah atau hadiah, artinya adalah pemberian murni, hadiah komersial dari anggaran pemasaran, kemudian yang keenam potongan harga yang memang diberikan oleh penjual. Kita akan bedah satu persatu jenis akad tersebut. Akad pertama dan kedua. Apakah saldo top up itu dianggap sebagai wadiah atau titipan atau qard, utang? Penyedia aplikasi sering berargumen bahwa saldo pengguna adalah wadiah atau titipan. Kalau titipan berarti tidak masuk riba. Namun para fuqaha menetapkan sebuah kaidah yang mendasar. Al-i'tibar fil 'uqud lil ma'ani la lil mabani. Yang menjadi ukuran dalam akad adalah hakikat dan maknanya, bukan sekedar istilah atau nama formalnya. Dalam fikih, barang titipan atau wadiah bersifat iyad amanah. Penerima titipan wajib menjaga fisik benda dan dilarang memakainya. Namun uang adalah barang misliat atau barang yang nilainya ada pada nominal daya tukarnya. Ketika kita top up, aplikasi pasti memutar dana penampungan tersebut untuk operasional mereka. Dan saat kita belanja, uang yang dipotong bukanlah lembaran uang fisik yang kita masukkan. Ketika penerima titipan diizinkan untuk memutar uang dan wajib mengembalikan nominal penggantinya saat diminta,
maka sifat wadiah ini gugur dan hukumnya berubah total menjadi qard atau hutang piutang. Maka secara takyif fikih, penamaan wadiah pada saldo top up adalah tidak tepat. Hakikat hukumnya secara mutlak adalah qard atau hutang piutang. Kemudian mudharabah. Sebagian ulama yang membolehkan pemberian diskon oleh e-wallet menganggap dana yang di top up di e-wallet sebagai investasi atau mudharabah yang dijalankan oleh perusahaan e-wallet. Jadi diskon ini diberikan bukan atas dasar hutang. Tapi dalam akad mudharabah tidak dibenarkan menjamin utuhnya uang yang diinvestasikan atau yang di top up kan itu. Karena mudharabah adalah mempercayakan uang untuk dikelola perusahaan yang investasi tersebut bisa untung bisa rugi. Sementara dalam praktek e-wallet dipastikan bahwa uang yang kita top up akan dikembalikan secara utuh. Kemudian setelah itu ada 3 kemungkinan akad yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah akad samsarah atau jasa perantara. Dianggap bahwa aplikasi bertindak sebagai maklar atau simsar yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual, lalu mendapatkan imbalan, jasa atau ujroh. Namun, kalau aplikasi ditakyif sebagai simsar atau maklar, bukankah seharusnya simsar itu yang menerima upah dari jasa perantaranya? Kenapa dalam kasus e-wallet, simsar atau aplikasi justru malah yang membagikan uang dan cashback kepada pembeli? Ulama yang membolehkan menjelaskan bahwa dalam bisnis modern, skema pembagian komisi adalah saat transaksi terjual, penjual membayar komisi resmi kepada aplikasi sebagai biaya jasa pemasaran. Karena komisi ini sudah menjadi hak milik sah aplikasi, maka aplikasi secara sukarela membagikan sebagian komisi tersebut kepada pembeli dalam bentuk cashback untuk menarik pelanggan. Dalam takyif ini, status potongan dari e-wallet jadinya adalah hibah atau hadiah, yaitu pemberian insentif komersial dari komisi sah simsar. Dan ini yang akan kita bahas dalam takyif selanjutnya, yaitu hibah atau hadiah. Ulama yang membolehkan pemberian diskon oleh e-wallet mentakyif cashback sebagai hibah komersial. Namun muncul pertanyaan lain. Hibah tidak boleh diikat dengan akad utang piutang. Jika hibah hanya diberikan kepada orang yang memegang saldo qard atau punya saldo e-wallet, hibah tersebut secara fikih berubah menjadi manfaah alal qard, yaitu manfaat yang didapatkan dari hutang. Memang aplikasi membagikan sebagian komisi perantaranya kepada pembeli itu hukum asalnya halal, seandainya pemberian itu diberikan secara cuma-cuma tanpa syarat hutang. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Aplikasi memasang syarat ketat. Bonus komisi ini hanya berlaku jika Anda membayar menggunakan saldo top up yang ada di aplikasi ini. Nah, ketika pemicu atau ilah dikeluarkannya bonus komisi tersebut diikat dengan keharusan menggunakan saldo top up, yang secara fikih tadi kita bahas terbukti berstatus qard atau hutang, maka yang tadi kita bahas juga, menurut kaidah fikih, bonus komisi dari simsar tersebut otomatis gugur status hibah murninya dan jatuhnya menjadi manfaah al-qard atau bunga atas pinjaman. Kemudian selanjutnya ada takyif yang menyebutkan bahwa potongan atau pengurangan harga itu berasal dari penjual sendiri. Dalam prakteknya memang ada pengurangan sebagian harga barang yang dilakukan oleh penjual sendiri atas dasar kerelaan. Pada dasarnya penjual boleh memasang harga berapapun terhadap barang yang dijual, baik lebih mahal maupun lebih murah dari harga pasaran. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Dasarnya adalah karena barang jualan tersebut merupakan milik penjual, sehingga dia berhak untuk memperlakukan barang tersebut semau dia. Bahkan jika dia mau memberikan gratis kepada orang lain pun juga dibolehkan. Maka jika diskon yang didapat pembeli adalah karena penjual sendiri yang memberikannya, hal tersebut jelas dibolehkan dan bukan masuk kategori riba ataupun akad yang terlarang. Dan ketentuan pemberian potongan harga yang harus berasal dari penjual seperti ini dipraktikkan oleh beberapa e-wallet dengan label syariah. Kalau benar hukumnya seperti itu, faktanya seperti itu, maka potongan tersebut hukumnya boleh. Dari pembedahan 6 akad ini kita mendapatkan benang merah yang jelas. Pertama, saldo top up yang terendap fix berstatus sebagai qard atau utang, bukan wadiah ataupun mudharabah. Yang kedua, promo yang mensyaratkan penggunaan saldo qard gugur sifat hibah murninya dan masuk dalam kategori manfaat utang, yang itu terlarang. Yang ketiga, promo atau diskon dari penjual sah berstatus pengurangan harga yang bebas dari unsur utang. Sekarang kita akan melihat dasar hukum dari kesimpulan-kesimpulan ini.
Yang pertama tentang prinsip umum larangan riba. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang ketegasan pengharaman riba dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada hadis yang menyebutkan secara spesifik terlarangnya mengambil manfaat dari piutang. Bagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pesan sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah seorang pakar hukum dari kalangan sahabat yang berkata, innaka bi ardin ar-riba fiha fashin. Idza kana laka 'ala rajulin haqq fa ahda ilaika himla tiban aw himla sya'ir aw himla qat fala ta'khudhu fa innahu riba. Sesungguhnya engkau berada di suatu negeri di mana praktek riba itu sangat merajalela. Apabila engkau memiliki piutang pada seseorang, lalu orang itu memberimu hadiah sekeranjang jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah engkau mengambilnya, karena sesungguhnya itu adalah riba. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Hadis sahih ini menjadi pilar utama bahwa hadiah sekecil apapun dari peminjam kepada pemberi pinjaman disebabkan adanya akad utang piutang dihukumkan sebagai riba. Selain itu ada pula riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi yang meminjamkan, maka masuk dalam kategori riba. Meskipun hadis dengan lafaz seperti ini secara marfu' sanadnya dinilai dhaif oleh para ulama ahli hadis, namun para fuqaha lintas 4 madhab telah menyepakati bahwa makna kaidah ini benar secara ijma'. Maka kita hubungkan dalil-dalil syar'i ini dengan fakta e-wallet yang tadi kita sebutkan, bahwa pengguna itu adalah muqrid atau pemberi utang. Pengguna menanamkan saldo ke rekening penampungan aplikasi. Perusahaan fintech itu adalah muqtarid atau peminjam. Aplikasi memanfaatkan likuiditas dana dari saldo pengguna. Kemudian promo dan cashback ini adalah manfaat atau ziyadah, manfaat dari utang. Ketika aplikasi memberikan diskon atau cashback karena pengguna bertransaksi dengan saldo utang tersebut, maka manfaat itu masuk persis ke dalam kategori yang diharamkan oleh riwayat Bukhari dan ijma' dari 4 mazhab tadi. Sekarang kita coba bedah argumen pendapat para ulama kontemporer, khususnya yang membolehkan transaksi atau cashback dari e-wallet ini. Pertama, kedua kubu sepakat bahwa diskon itu jika berasal murni dari penjual toko, maka hukumnya halal. Titik perbedaannya atau perselisihannya ada pada promo atau cashback yang dikeluarkan oleh perusahaan aplikasi. Ulama yang membolehkan memandang bahwa promo tersebut sebagai hibah pemasaran atas jasa perantara yang mereka lakukan. Sementara yang melarang memandang bahwa promo tersebut sebagai manfaat tambahan dari piutang atau manfaat al-qard. Kalau kita dalami argumen kedua pendapat ini, kita dapati ada 3 catatan, khususnya pada argumen ulama yang membolehkan. Yang pertama, kerancuan antara niat dan substansi transaksi. Kubu yang membolehkan berargumen, pengguna kan tidak berniat meminjamkan uang saat top up. Dia cuma top up untuk dijadikan sebagai alat bayar. Kritiknya, dalam muamalah, niat tidak bisa mengubah hakikat hukum suatu transaksi. Jika seseorang menyerahkan uang kepada pihak ketiga, lalu uang itu diputar dan dijamin nominalnya, secara hukum, muamalah itu adalah hutang atau qard. Terlepas dari apapun niat penggunanya, bahkan apapun penamaannya. Kaidah fikih menetapkan bahwa al-i'tibar fil 'uqud lil ma'ani la lil mabani. Ukuran dalam akad adalah substansi dan fakta hukumnya, bukan sekedar istilah atau niatnya. Yang kedua, keterikatan syarat implisit. Kubu yang membolehkan menyebut cashback sebagai hibah murni dari anggaran pemasaran. Kritiknya, hibah itu hanya sah dan halal jika diberikan secara mutlak tanpa syarat utang. Namun kenyataan di lapangan, promo cashback tersebut hanya diberikan apabila pengguna membayar menggunakan saldo yang mereka top up. Dalam fikih berlaku kaidah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang menjadi kebiasaan dan fakta lapangan kedudukannya sama persis seperti syarat yang diucapkan secara lisan. Ketika pemberian hibah atau bonus itu diikat dengan keharusan menggunakan saldo utang, sifat hibah murni otomatis gugur dan berubah status hukumnya menjadi manfaat al-qard atau riba utang tadi. Yang ketiga, asal-usul anggaran pemasaran.
Kubu yang membolehkan berargumen bahwa dana promo berasal dari anggaran pemasaran yang terpisah. Namun secara fakta keuangan, anggaran pemasaran perusahaan fintech itu sendiri lahir dari pengelolaan likuiditas saldo terendap milik jutaan anggota. Maka memisahkan anggaran promo dari dana saldo pengguna adalah pemisahan yang semu. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pendapat yang melarang promo berbasis saldo terendap berada pada posisi yang jauh lebih kuat secara dalil dan lebih selamat dari perangkap riba. Kalau begitu, apakah kita harus kembali ke zaman purba? Apakah kita tidak boleh lagi menggunakan aplikasi digital dan harus selalu bawa uang cash kemana-mana? Jawabannya, tentu tidak. Islam adalah agama yang mendorong kemudahan dan juga mendukung kemajuan teknologi. Kaidah fikih muamalah dengan tegas menyatakan bahwa al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka yang dilarang oleh syariat bukanlah penggunaan aplikasi digitalnya, melainkan skema pengendapan saldo utang atau qard yang menghasilkan bunga atau cashback tadi. Lalu bagaimana solusi praktis agar transaksi digital harian kita 100% aman, tenang, dan halal? Ada dua solusi utama yang bisa langsung kita terapkan. Yang pertama, beralih ke e-wallet atau perbankan digital syariah resmi. Meskipun tidak menjamin semua transaksi yang dilakukan di platform syariah ini murni syar'i semua, tapi aplikasi-aplikasi ini berusaha untuk mengelola dana nasabah dengan akad syariah dan juga ada pengawas syariahnya. Sehingga dana saldoan kita tidak diputar di portofolio ribawi dan alokasi promosi juga diisolasi dari bunga simpanan. Yang kedua, solusi kedua, menggunakan skema pembayaran pass-through atau direct debit pada aplikasi konvensional. Jika kita tetap harus menggunakan aplikasi e-wallet konvensional untuk kebutuhan harian, solusinya adalah jangan mengendapkan saldo terendap atau zero top up. Gunakan fitur pass-through atau simpan kartu kredit. Mengapa skema ini halal? Sebab pada detik transaksi terjadi, dana ditarik secara real time dari rekening bank kita langsung ke penjual. Aplikasi e-wallet ini murni bertindak sebagai perantara pembayaran atau payment gateway saja. Karena tidak ada saldo utang yang diendapkan dalam aplikasi kita, maka potongan harga atau promo yang kita dapatkan pada transaksi pass-through adalah halal, bersumber dari komisi perantara atau akad samsalah tadi, atau diskon penjual yang memang diberikan oleh penjual. Meninggalkan cashback ribawi puluhan ribu rupiah demi menjaga kesucian harta adalah bukti keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing muamalah harian kita, memberkahi rezeki keluarga kita, dan menjaga kita dari segala bentuk riba, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Wallahu ta'ala alam, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.